Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, seberapa yang sudah hadir malam hari ini, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ya. Kemarin kita libur karena ada rekan hamba Tuhan yang panggil oleh Tuhan ya. Jadi kami harus melawat. Jadi kami liburkan, dan malam hari ini kita masih membahas ya pelajaran firman Tuhan, masih tentang seri akhir zaman ya. Tema yang akan kita bahas malam hari ini sedikit agak mengerikan. Temanya adalah pembinasa keji ya. Pembinasa keji. Saudara, pembinasa keji. Saudara, kita tahu ya, nanti di akhir zaman itu ada satu tokoh ya yang akan mengeksekusi ya, di mana diberi waktu tidak lama sih, sebenarnya jatahnya 3,5 tahun dari 3,5 tahun kedua. Nah di situ, tapi dia nggak sampai 3,5 tahun menyiksanya karena apa? Saking kejinya itu orang udah nggak tahan gitu ya. Nah saudara. Tapi malam hari ini kita akan melihat dulu ya sejarahnya bagaimana supaya kita mengetahui ya bagaimana sampai nanti munculnya pembinasa keji itu. Nah, saudara, pembinasa keji itu sendiri sebenarnya telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menubuatkan akan datangnya satu tokoh pembinasa keji yang akan berdiri di tempat kudus, yakni bait suci yang di Yerusalem, di mana orang-orang di tanah Yudea disuruh pergi melarikan diri ke gunung demi keselamatan jiwa mereka. Ya, nah, saudara, perhatikan ya, memang di sini dikatakan nanti dia akan berdiri di tempat kudus. Selama ini kita hanya menangkap, hanya mengerti yang berdiri di sana namanya antikris ya, saudara. Sebenarnya masanya kan 7 tahun ya. Nah 3,5 tahun pertama itu yang muncul adalah antikris. Jadi yang berdiri, yang bertahta di ruang kudus atau tempat kudus bait suci itu yang pertama adalah antikris selama 3,5 tahun. Lalu antikris menghentikan penyembahan kepada Yahweh. Lalu antikris mulai berkata semua harus menyembah yang di atas ini. Lalu muncullah satu tokoh yang namanya Abadon atau pembinasa keji ini. Nah, saudara, sebenarnya siapakah si pembinasa keji tersebut? Ya, siapakah si pembinasa keji yang dimaksudkan ini? Dia adalah roh maut yang akan diberi otoritas memerintah bumi ini dalam waktu pendek, ya, yakni selama 3,5 tahun lamanya. Ya, kita baca dulu ayatnya, Matius 24 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Yuk kita baca sama-sama. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ya, jadi ketika pembinasa keji itu muncul, nanti semua harus harus melarikan diri ya ke gunung itu. Ya, nah saudara, jadi kita perhatikan sini ya. Dia diberi waktu tadi 3,5 tahun. Dalam Matius pasal 24 ayat 17 sampai ayat 22. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. 20. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Dan jangan pada hari Sabat, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi
sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah saudara, ketika pembinasa keji itu muncul saudara, jadi orang-orang yang ketinggalan, yang nggak ikut rapture, ini khususnya ya. Jadi ini ceritanya fase setelah nanti orang-orang kudus ya, yang di rapture itu, dan orang-orang yang ketinggalan pertama ketemu antikris ya. Mereka disesatkan, dibelokkan cara berpikirnya dan sebagainya. Lalu ketemulah dengan eksekutor ini. Namanya pembinasa keji. Jadi 3,5 tahun kedua ketika pembinasa keji itu muncul, Tuhan bilang, orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, jangan turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ya. Dan orang-orang sedang di ladang janganlah kembali mengambil pakaiannya atau mengambil depositonya. Lalu baru kabur begitu. Nggak sempat sudah. Ya, ini waktunya begitu mendadak dan mendesak. Sehingga ketika muncul pembinasa keji itu, kalau bisa cepat lari, kata firman Tuhan ya. Tuhan Yesus mengingatkan, lari, nggak usah ngambil pakaianmu. Ya, pakai aja pakaian yang nempel di badanmu itu, ya. Walaupun habis kerja keringetan, biarin bau, nggak apa-apa. Daripada ngambil bajunya bersih tapi mati, udah lah. Nah, saudara, jadi mereka yang ketangkep nanti, ya, apa yang terjadi? Mereka akan mengalami siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi model tipe siksaan yang dahsyat itu hanya terjadi pada waktu itu toh. Sebelumnya dan sesudahnya tidak akan pernah terjadi. Nggak tahu saudara, siksaannya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya siapakah si pembinasa keji itu? Dia tak lain, tak bukan adalah si roh maut itu ya. Nah, kita sudah membahas tentang roh maut. Ketika Elia tidak diberi surat oleh Isabel, dia kan pengen mati. Kenapa? Karena Isabel itu kan masih di backup ya oleh dewi-dewi Assyria. Memang Baalnya sudah dibunuh oleh Elia. Tapi dewi Assyrianya itu tidak ada satupun yang dibunuhnya. Nah, sebenarnya yang lebih bahaya adalah Assyrianya itu. Baal itu gambaran daripada Lucifer ya, yang membackup antikris. Lalu Assyria itu gambarannya roh maut atau si Abaddon ini. Nggak heran, Elia pada waktu itu ketakutan begitu luar biasa dan roh maut itu mengintimidasinya sehingga yang ada di dalam benaknya, yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam mulutnya ketika dia berucap apa? Mati aku. Ya, mati saja aku. Jadi pokoknya diancam roh maut itu ujung-ujungnya mati aja gitu loh. Ya. Nah, nanti ketika betul-betul ketemu dengan si roh mautnya ini, fisiknya yang namanya Abaddon itu, ini siksaannya bukan hanya intimidasi saudara, tapi benar-benar secara fisik ya, secara fisik. Nah nanti roh maut sendiri akan memanifestasikan dirinya dalam wujud apa, kita tidak mengerti ya. Nah tapi Alkitab bilang seperti binatang saja yang keluar dari laut itu ya, ya bertanduk ju dan sebagainya. Nah nanti kita bahas ada ya di bagian berikutnya. Lah saudara, dari sini kita melihat jangan sampai kalau bisa nih, Anda ketinggalan, lalu ketemu antikris, setelah itu ketemu sama si pembinasa keji ini. Nah, walaupun Anda jago lari, saudara ya. Nah, tapi kalau hatimu masih terikat dengan harta bendamu, Anda tidak bisa lolos dari kejaran dan Anda akan ditangkap oleh si pembinasa keji itu. Nah, saudara, karena siksaannya begitu dahsyat,
demi orang-orang pilihan pada waktu itu. Tuhan bilang, waktunya demi orang-orang pilihan ini, waktu siksaan itu nanti akan dipersingkat. Nanti Anda lihat ya, dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu, ternyata eksekutor ini tidak melakukannya dalam penyiksaan selama 3,5 tahun. Walaupun dia punya waktu untuk menyiksa 3,5 tahun. Nah, kenapa? Karena telah dinubuatkan oleh Tuhan. Waktunya akan dipersingkat. Waktu penyiksaannya itu. Kenapa kalau nggak dipersingkat? Nah, kita bilang, kalau tidak dipersingkat, nggak akan ada yang selamat. Betul nggak ya? Semua akan dimangsa habis oleh si roh maut, si pembinasa keji ini. Nah, saudara, memang kalau kita cerita tentang akhir zaman, ya, kalau langsung pada peristiwa ini, kayaknya Anda langsung shock, kaget, gitu ya. Tapi segala sesuatu sebelum itu terjadi, pasti ada awal-awalnya ya. Jadi kalau orang mau mau khotbah gitu ya, pasti bikin interaksi dulu ya, ngomong apa dan sebagainya gitu. Jadi sebelum peristiwa ini terjadi, akan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam bentuk satu kondisi di mana alam ini mulai berubah. Ya, kapan itu terjadi? Nah, Abaddon sendiri atau si pembinasa keji itu muncul ketika 7 sangkakala itu ditiup. Ya, ketika sangkakala mulai ditiup, itu ternyata sangkakala itu seperti aba-aba ya. Ini saatnya sudah mulai tolet. Nah, ketika sangkakala itu bunyi, saudara, nah memang awalnya sangkakala pertama kan mengangkat semua orang percaya ya. Nah, fase berikutnya setelah orang diangkat itu nanti akan ada sangkakala berbunyi lagi, di mana itu adalah awal munculnya si pembinasa keji. Nah, malam hari ini saudara, kita akan melihat urutan-urutan peristiwa ya. Nah, urutan peristiwa berikut terjadi pada masa dari sangkakala pertama ditiup sampai kepada masa sangkakala yang ketujuh. Mengenai munculnya Abaddon dan Antikris dan nabi-nabi palsunya. Itu adalah bagian kedua dari 7 tahun masa kesusahan yang besar di bumi. Yuk kita lihat ayatnya, Wahyu 8 ayat 1 sampai 6. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Seorang malaikat lain datang, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Kepadanya diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Asap dupa itu pun naik bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil kepedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Meledaklah bunyi, guruh serta halilintar dan gempa bumi. Kemudian ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Ya, nah saudara, tapi sebelum sangkakala itu ditiup, tadi dikatakan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh. Jadi ada 7 sangkakala, juga ada 7 meterai ya. Nah, kita membahas meterainya dulu malam hari ini. Supaya Bapak Ibu Saudara nggak penasaran nih. Nanti di ruang atau pada sesi diskusi biasanya baru nanya ya. Nah, tapi malam hari ini sengaja saya berikan penjelasannya tentang meterai atau 7 meterai itu. Nah, saudara, ada 7 meterai, saudara. Yang pertama, ya, kita perhatikan di sini. Ya, meterai pertama. Nah, meterai pertama muncul, saudara, ketika dibuka, muncul kuda putih. Ya,
kuda putih. Tapi yang menungganginya bukan bernama si setia. Ya, yang menunggangi siapa? Kita lihat di sini. Wahyu 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara, banyak orang terkecoh ya, karena warna kudanya putih ya. Lalu dengan kata pemenang untuk merebut kemenangan ya. Nah saudara, ini sebenarnya bukan Tuhan Yesus. Nanti Anda bisa bandingkan dengan Wahyu pasal 19. Di situ ada juga kuda putih yang keluar, yang menungganginya disebut yang setia. Sama-sama kuda putih. Ya. Loh, Pak, kenapa kuda warnanya kok sama? Nah, ini seperti nyaru. Tahu nyaru ya? Ini seperti kayak apa? Nyaru itu bahasa rohnya apa ya? Nyaru. Nah, jadi jadi menyamar ya, penyamaran. Nah, nyaru itu penyamaran ya. Sudah lama nggak tinggal di Indonesia, jadi saya agak lupa bahasa Indonesianya. Penyamaran gitu ya. Nah, penyamaran ya. Nah, saudara, sebenarnya originalnya ya, adalah Tuhan Yesus yang punya hak untuk menunggangi kuda putih. Ya, sesuai dengan Alkitab dalam Wahyu 19 ayat 1. Nanti baca. Ya. Namanya si setia. Itu Tuhan Yesus. Dia yang akan memimpin ya pasukannya untuk berperang dan mengalahkan antikris ya dan Abaddon itu, ya. Nah, saudara, tapi dalam Wahyu 6 ayat 1 sampai 2 ini muncul juga kuda putih. Ini tadi saya katakan, ini adalah bentuk penyamaran. Kita tahu ya, di dalam Alkitab kan banyak nih. Memang iblis itu suka begitu ya. Suka apa? Suka menyamar jadi malaikat terang. Betul ya? Suka menyamar jadi malaikat terang. Pura-pura baik. Nah, makanya kendaraannya, kudanya, warnanya putih. Ya. Jadi warna putih itu kan melambangkan kekudusan. Ya. Satu kebaikan gitu ya. Nah, jadi dia mencoba untuk tampil pertama gitu ya. Supaya orang nggak kaget dan bisa diterima, dia nggak langsung jahat, ya, dia nggak langsung jahat, makanya kudanya putih, kudanya putih. Anda lihat ya, ketika Tuhan Yesus ya di muka bumi, dia kan juga disebut singa dari suku Yehuda, betul? Si iblis, ya, dia juga bilang saya juga singa. Iblis itu singa yang mengaum-ngaum, seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang dapat ditelannya. Amin. Nah, siapa singa sejatinya? Yang original siapa? Yesus adalah singa dari suku Yehuda. Amin. Iblis seperti singa. Kalau dibilang seperti singa, artinya singa atau bukan? Bukan. Ya. Bukan. Umpama nih ya, ada orang yang mirip dengan Pak Among. Lalu saya bilang, ini seperti Pak Among. Ketika saya tanya, saya bukan Pak Among. Saya Pak Aming. Beda A, beda O sama I saja ini. Ya. Adiknya kah? Bukan. Lah kok bisa mirip? Padahal cetakannya beda ya. Nah saudara, iblis sengaja ini. Jadi ketika meterai pertama dibuka saudara, yang muncul adalah kuda putih. Ini penyamaran ya. Penyamaran, dia pura-pura baik ya.
Dan itu nanti gelagat yang muncul ketika antikris pertama-tama kali, ya, dia menampakkan dirinya. Dia nggak langsung menjadi seorang pemimpin yang diktator gitu, tidak. Ya, untuk mengumpulkan supaya diterima dan sebagainya, dia sengaja, ya, baik-baik dengan Anda, pakai kendaraan namanya kuda putih. Tadi dikatakan ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Artinya dia belum menang. Kalau Yesus sudah disebut pemenang, betul? Itu bedanya. Dia baru mau maju untuk merebut kemenangan itu. Jadi dia belum menang. Nah, di sini saudara, jadi ketika materai pertama dibuka, nanti yang muncul pertama adalah kuda putih, ya. Lalu yang kedua, saudara, materai yang kedua. Ya. Materai yang kedua, saudara, yang muncul adalah kuda merah padam, ya. Baca Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya, yang kedua, saudara, ketika materai itu dibuka, apa yang terjadi? Kuda merah padam. Ya, nah, bicara tentang kuda merah padam, ya, ini bicara tentang kondisi nanti yang akan terjadi, di mana orang-orang saling membenci satu dengan yang lainnya, saling membunuh, terjadi perang, ya, bukan hanya perang antar negara, saudara, tapi bisa juga perang saudara, saudara. Perang antar keluarga juga bisa terjadi seperti itu. Kenapa, saudara? Karena pada waktu materai itu dibuka, ya, tadi dikatakan, ya, dia diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Orang kalau sudah kehilangan damai sejahtera, matanya gelap, betul ya? Anda bisa senyum, di tengah penderitaan sekalipun Anda masih bisa bertahan. Ku kan berdiri, ya, di tengah badai. Kenapa Anda bisa ngomong seperti itu? Karena Anda mendapat warisan damai sejahtera dari Allah, betul? Damai itulah yang membuat Anda tahan dengan goncangan apapun juga, ya. Nah, saudara, kita pernah membahas tentang damai sejahtera Sang Pencipta. Kenapa Tuhan Yesus di tengah badai dia tak tergoyahkan? Karena dia memiliki damai Sang Pencipta itu, bukan? Nah, sekarang damai itu diwariskan kepada Anda. Nanti ketika materai yang kedua itu dibuka, yang menunggangi, ya, yang membawa pedang dengan kuda merah padam ini, mereka diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Nah, sehingga perkara membunuh satu dengan yang lain, perang itu dengan mudah akan terjadi seperti itu. Peperangan terjadi, saudara, ya, kekacauan terjadi. Nah, kalau sudah seperti ini kondisinya, sudah Anda ngerti sendiri, ya, udah kacau balau dan sebagainya. Nah, jadi materai kedua dibuka, yang muncul adalah kuda merah padam dengan misi mengambil damai sejahtera dan terjadi peperangan, ya. Sekarang yang ketiga, saudara, materai ketiga dibuka, yang muncul adalah kuda hitam, ya. Nah, yang menungganginya membawa timbangan. Coba Anda lihat, ya, ayatnya di dalam Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur
Nah, saudara, terjadi krisis ya. Ketika penunggang kuda hitam itu muncul, saudara, terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Sehingga harga pangan, ya, bahan makanan, jadi mahal sekali. Tadi dikatakan, ya, di tengah-tengah keempat makhluk itu, ada yang berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Saudara, secupak itu seberapa sih? Itu segenggam, ya, segenggam tangan orang dewasa. Itu namanya secupak. Itu kalau ditakar nggak sampai 1 liter, ya, nggak sampai 1 liter. Nah, sedinar, ya, itu Alkitab bilang upah kerja orang 1 hari. Menurut UMR lah, gitu kalau sekarang ya, standarnya. Jadi upah kerja orang 1 hari dalam 1 hari, ya, hanya bisa dipakai untuk beli gandum, ya, secupak saja, saudara. Ya, segenggam tangan orang dewasa ini. Nah, kalau Bapak Saudara punya anak 4 itu ya, istri dengan Anda 6 orang itu, Anda sehari makan harus 3 kali. Kira-kira saudara, itu ya. Bisa nggak untuk makan itu dalam 1 hari itu? Ya, akan terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Memang saudara, dipicu dengan awal dari ada peperangan itu ya, mungkin banyak hal yang sudah mulai langka ya, dan nggak sempat tanam sehingga panen gagal dan sebagainya. Akhirnya ya terjadilah krisis pangan seperti itu. Terjadilah kelaparan dan sebagainya. Jadi ketika kuda hitam itu keluar, nanti yang terjadi adalah krisis ekonomi. Ya, krisis ekonomi. Sekarang ya, kemarin beras harga mahal aja semua demo, betul nggak ya? Nah, nanti mau demo sama siapa? Nah, kemarin harga beras seberapa? Belum sampai segini kan? Nah, itu nanti sudah pada waktu meterai ketiga dibuka itu, kuda hitam keluar, yang menunggangi bawa timbangan, akan terjadi lebih parah daripada apa yang pernah kita alami hari-hari ini. Ya, nah kita masuk meterai yang keempat, saudara ya. Meterai yang keempat. Nah, ini saudara. Meterai yang keempat. Nah, ini gambarnya sedikit ya, warnanya ya hijau kuning ya. Lah, yang nungganginya ini si kerempeng ini. Ini siapa sebenarnya? Coba Anda lihat Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Perhatikan ya. Yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Anda lihat saudara ya, nanti akan terjadi ya kondisi yang sangat-sangat mengerikan. Ketika kuda hijau kuning itu keluar, lalu penunggangnya namanya Maut dan kerajaan maut itu mengikutinya. Mereka diberi kuasa untuk membunuh 1/4 dari bumi. Ya, caranya apa? Ya, dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dan juga binatang-binatang buas. Jadi nanti harimau, singa, itu, badak, apa saja itu keluar masuk rumah orang-orang itu ya. Wah, itu kondisi seperti itu. Kenapa? Karena munculnya kuda hijau kuning itu, penunggangnya ini loh, namanya Maut dan diikuti oleh kerajaan maut. Itu pasti pasukannya. Jadi bukan Maut sendiri yang mengeksekusi, membunuh mereka. Itu pasukan kerajaan itulah nanti yang akan melakukan ya sehingga pembunuhan itu cepat. Sehingga 1/4 penduduk bumi itu nanti banyak yang dibunuhnya.
Jadi yang selamat ya tinggal 3/4 itu ya. Itu meterai keempat. Sekarang meterai kelima, saudara. Setelah dibuka, apa yang terjadi? Nah, Anda lihat ya. Meterai kelima. Wahyu 6, ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi yang penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, nah saudara, ini adalah para martir. Ya, jadi orang ditanya, tetap percaya Yesus? Ya, tetap. Nah, saudara, jadi benar-benar dikaitkan seperti itu. Mereka yang giat sedang melayani, ya, juga nanti akan ditangkap, ya, akan dieksekusi seperti itu. Nah, banyak nanti yang akan dibunuh sebagai martir, ya. Nah, meterai yang ke-6, apa yang terjadi ketika meterai 6 itu dibuka? Wahyu pasal 6 ayat 12, 17 ya, sampai 17, nanti kita lompat pasal 7 1 sampai 4. Ini kan terlalu panjang ya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia diguncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira. Dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Ya, kita lompat pasal 7-nya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut ataupun pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 140.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya, nah saudara, jadi nanti akan terjadi ya di mana semua akan berubah, matahari jadi hitam kelam. Padahal kalau sekarang Anda memandang matahari itu putih metah, begitu ya. Nah, bulan menjadi darah dan sebagainya. Ya, oke saudara. Sekarang meterai ke-7. Wahyu 8 ayat 1 sampai 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah
dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Jadi ketika materai ketujuh dibuka, ya, ini merupakan satu permulaan di mana sangkakala itu mulai siap untuk dibunyikan, ya. Nah, sekarang kita masuk tentang sangkakalanya. Tadi dikatakan ada 7, ya, 7 sangkakala. Kita lihat sangkakala yang pertama. Ya, supaya Anda melihat dulu, ya, urutan-urutannya. Wahyu 8 ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput hijau. Ya, jadi ketika malaikat yang pertama itu meniup sangkakalanya, terjadi hujan es, ya, dan api bercampur darah, dan itu semuanya dilemparkannya ke bumi, sehingga apa? Terjadi kebakaran. Ya, sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon, hangus seluruh rumput-rumput itu. Ya, nah sangkakala kedua sekarang. Wahyu 8 ayat 8 sampai 9. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ya, nah saudara, yang sangkakala pertama tadi kan musibah terjadi di dataran, di daratan, ya. Nah sekarang sangkakala kedua, ya, tadi ada bola api kayak gunung itu dilempar ke laut, saudara. Sehingga sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga makhluk-makhluk di situ, dan kapal-kapal semua juga kandas semuanya, ya. Sangkakala ketiga. Nah, Wahyu 8 ayat 10 sampai 11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ya, ketika sangkakala, ya, ketiga itu ditiup, ada bintang besar jatuh, ya, lalu menimpa sungai dan mata air, sudah. Nah, manusia itu nggak bisa hidup tanpa air, bukan? Ya, karena hampir 70%, ya, bagian dari manusia itu air sebenarnya. Ya, nah kalau dia bisa nggak makan berapa hari, tapi nggak bisa minum, ya, tanpa air seperti itu. Lah pada waktu sangkakala ketiga dibunyikan, ada bintang besar jatuh ke sungai, dan itu mempengaruhi mata-mata air itu, sehingga rusak semuanya. Anda ingat peristiwa, ya, ketika Elisa menyehatkan air di Yeriko, ya, apa yang terjadi? Ketika air itu, ya, nggak layak untuk diminum, dikonsumsi, lalu penduduk di situ mengkonsumsi, ada saja masalahnya. Salah satunya apa? Setiap perempuan yang hamil pasti keguguran, betul ya? Pasti keguguran. Nah, itu saja sudah bikin heboh, ya. Sampai akhirnya Elisa itu melempar garam, lalu mendoakan air itu menyehatkan air di Yeriko itu, airnya ditahirkan jadi sehat lagi. Pada waktu sangkakala ketiga ditiup, saudara, apa yang terjadi, saudara? Itu benar-benar, ya, sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air, ya, itu semua tercemar. Kenapa bisa begitu dahsyat pencemarannya? Karena bintang yang jatuh itu bukan sembarang bintang. Tadi dalam Alkitab dikasih nama bintangnya, bukan bintang kejora, ya toh? Tapi namanya apa?
absintus. Ya, absintus. Dan sepertiga dari semua air yang terdampak oleh absintus ini, ya, banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Ya. Nah, saudara, sekarang sih sudah mulai muncul, ya, belum absintusnya, tapi baru rohnya, ya. Ketika orang dikuasai dengan pahit hati, sakit hati, saudara, ujung-ujungnya apa? Mereka akan bunuh orang, ya. Melenyapkan nyawa orang seperti itu. Orang yang sudah pahit hatinya, ya, biasanya ya gitu. Dia sudah ngikutin ritmenya dari roh maut itu. Jadi menganiaya orang, membunuh orang itu enteng gitu ya, karena udah pahit gitu ya. Nah, apalagi kalau udah ngomong sakitnya itu di sini bukan di sono, gitu. Ya, enak lu, nggak enak gua. Gitu. Kalau ada orang ngomong seperti itu gejala. Gejala apa? Kerasukan absintus. Ya, kerasukan absintus. Ya. Jadi jangan Anda bangga kalau Anda bisa ngomong sakitnya tuh di sini, bukan di sana. Ya. Orang dunia denger lagu itu, wah dinyanyiin terus, karena apa? Gue banget itu. Kalau merasa sakit itu, hatinya sakit itu, wah gitu ya, luar biasa. Bahkan ada lagu bilang gitu ya, ya, katanya sakit gigi lebih parah daripada sakit hati. Siapa yang ngomong itu? Wah, gitu. Mending sakit hati, gitu. Mending pahit hatinya daripada sakit giginya. Waduh. Padahal dampaknya beda ya. Orang sakit gigi paling nggak bisa makan, nggak bisa tidur gitu ya. Nah, pusing aja gitu. Tapi kalau sakit hati itu dampaknya luar biasa. Anda bisa bunuh orang, gitu ya. Benci. Alkitab bilang, ya, orang yang membenci sesamanya di dalamnya ada roh pembunuh, betul? Kenapa? Ada yang intervensi. Si absintus ini anak buahnya, roh maut. Yang nanti muncul sebagai pembinasa keji. Amin. Jaga hatimu. Jangan sampai kena absintus. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, belajar. Jangan sakit. Ya tak? Sakit hati. Di sini ada yang sakit hati? Nggak ada. Ya. Sakit hati nggak ada, hati sakit nggak ada juga. Nah, sakit hati sakit. Ya, nah, sakit hati. Kita kan cenderung ya dalam pergaulan dan komunitas, siapa saja bisa melukai kita, sehingga kita punya alasan untuk bisa menjadi sakit hati. Amin. Nah, sekarang kita mengerti, kita bongkar. Itu salah satu faktor. Salah satu hal yang memang sudah ya disebarkan oleh satu roh namanya absintus itu. Kalau Anda melayani orang sakit hati, Anda boleh tumpang tangan kepalanya itu, tengking aja roh absintus. Ya. Roh absintus, nyah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, rohnya, ya, bintangnya belum jatuh sih. Gitu. Tapi saudara, itu dampaknya itu sudah mulai disebarkan. Kalau film itu iklannya sudah mulai dipamerkan gitu ya. Tapi filmnya sendiri belum diputar di bioskop. Ya, itu nanti ketika Sangkakala ke-3 sudah mulai dibuka. Sekarang Sangkakala ke-4, saudara. Ya, apa yang terjadi? Wah, ini gambar apa ini? Sangkakala ke-4. Wahyu 8 ayat 12 sampai 13. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari binatang-binatang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Ya, wah, ini ada tangan yang memukul ya. Ketika itu ya, apa yang dampaknya?
pada bintang-bintang, pada matahari, sehingga ya kondisinya nggak normal ya. Sekarang kelima, sangkakala kelima. Wahyu 9, 1-12, wah agak panjang nih. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci. Perhatikan nih, lubang jurang maut. Nah, ketika sangkakala kelima ditiup, ya, ada yang menerima kunci, ya, sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tandur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila menyengat manusia. Dan pada masa itu, orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Ya, bukan mahkota emas, tapi menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. 8. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Ayat 10. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. 11. Dan raja pemerintah yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Nah, saudara, ya, ketika sangkakala 5 itu ditiup, saudara, ada malaikat yang jatuh dari langit. Lalu bintang yang jatuh dari langit itu diberi kunci, gitu ya, untuk membuka jurang maut. Lubang jurang maut. Kan banyak sekarang para hamba-hamba Tuhan yang melayani pelepasan ya. Itu roh-roh yang ditengking dari tubuh orang yang dilayani, dibuang kemana? Aku buang ke jurang maut, enggak ya? Nah, tentang jurang maut itu bukan lagi hal yang baru, betul? Tapi sebenarnya jurang maut itu masih termeterai, masih terkunci, betul? Jadi sebenarnya Anda nggak bisa membuang roh-roh itu ke sana, betul? Anda nangkep ya? Kalau pintu rumah saya kunci, orang di dalam rumah nggak bisa keluar, orang yang dari luar nggak bisa masuk, betul? Karena saya kunci. Alkitab bilang, ketika sangkakala kelima itu dibunyikan, kondisinya lubang jurang maut itu masih terkunci. Sampai akhirnya Tuhan memberikan kepada malaikat itu sebuah kunci ya untuk bisa membuka jurang maut itu, lubang jurang maut itu. Jadi yang suka lempar-lempar roh-roh itu ya ke jurang maut itu sebenarnya nggak nyampe. Kenapa?
lubangnya terkunci. Nanti baru dibukanya nanti itu. Ya. Nah, Anda nggak usah buang ke sana lah. Sekarang kita punya cara baru, ya, yang lebih bijaksana. Minta malaikat surgawi untuk membawa ke tempat yang sudah disediakan, ya. Menurut kondisinya, biar Tuhan yang atur di mana roh-roh itu akan ditaruh. Ya, tugas kita hanya mengeluarkan dari tubuh orang hidup. Nangkep ya? Nah, saudara, ketika pintu lubang jurang maut itu dibuka, saudara, tadi yang keluar apa? Ya, yang keluar apa tadi? Ya, belalang-belalang, ya, seperti kalajengking, ya, makhluk-makhluk yang aneh-aneh bentuknya gitu. Kenapa begitu aneh bentuknya? Ya, nanti ada gambarnya Abaddon. Itu makhluk begitu aneh sekali ya bentuknya. Kenapa? Karena dia sudah terlalu lama dipenjarakan di sana. Dalam materi pelajaran kita ya, ketika Allah mau menata ulang bumi kembali, ya, sebenarnya dulu yang dilempar ke bumi itu dua, Lucifer dan Abaddon, betul ya? Tapi yang ketemu dengan Adam, ya, yang ketemu dengan Adam itu bukan Abaddon. Yang ketemu dengan Adam itu Lucifer. Dengan tipu muslihatnya, dia menjatuhkan menjatuhkan Adam dan Hawa, sehingga dia jatuh memakan buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Abaddonnya kemana? Abaddonnya ditawan. Kenapa harus ditawan? Karena Abaddon itu ketika dilempar ke bumi, dulu sebelumnya Abaddon itu bukan perusak gitu, bukan. Ya, memang dia punya kekuatan, ya, untuk membongkar. Ya, membongkar sama merusak itu beda sebenarnya, ya. Kalau Anda sudah punya rumah tua, mau Anda bangun baru, Anda kan harus bongkar, betul ya? Dibutuhkan orang-orang yang punya fisik, tenaga, otot, gitu ya, yang bisa merobohkan itu. Nah, makanya Allah menciptakan jenis malaikat seperti Abaddon itu. Dulu tugasnya apa? Membongkar dan membangun, gitu ya. Membongkar dan membangun. Anda tahu tukang-tukang kuli-kuli itu ya, bangunan itu badannya pasti keker-keker, sudah kuat, ya. Nah, Anda angkat pasir gitu ya, satu karung itu, Anda nggak kuat. Dia bisa angkat 2 loh. Ya. Betul, ya. Karena apa? Udah terbiasa seperti itu. Nah, si Abaddon itu punya fisik seperti itu. Nah, saudara. Nah, makanya ketika dia dilempar ke bumi, karena dia punya kekuatan, tapi sudah jahat. Kekuatannya itu dipakai sekarang untuk menghancurkan. Ya, bukan untuk merobohkan, itu bukan, menghancurkan. Ya. Nah, Allah mau menata ulang lagi bumi yang dihancurkan oleh Abaddon itu. Supaya apa yang dibangun oleh Allah kembali itu tidak dirusak. Salah satu idenya Allah apa? Si perusaknya harus diikat, dilempar ke lubang jurang maut itu loh. Itu awalnya kenapa Abaddon itu ada di jurang maut. Ceritanya kira-kira begitulah. Ya, kalau tanya ayatnya nggak ada. Pasti nanti ada tanya, Pak ayatnya mana? Ya, tapi paling nggak dengan penjelasan saya seperti ini, Bapak Ibu Saudara bisa menangkap, dapat pengertiannya, bukan? Tentang si Abaddon ini. Nah, ketika dia muncul, saudara, ternyata dia memang diberi jatah. Jadi, sangkakala ke-5 itu, ya, sangkakala ke-5 itu, itulah masa 3,5 tahun antikris pas selesai. Nangkep ya? Jadi sangkakala pertama, kedua, 3, 4 itu masih dalam kondisi pemerintahan dipegang oleh antikris. Ya. Abaddonnya belum muncul. Dia mulai muncul ketika sangkakala ke-5 mulai ditiup. Betul?
Kenapa? Dia dibebaskan. Ada malaikat yang disuruh turun untuk membuka itu. Kenapa harus dilepaskan? Karena memang waktunya. Waktu untuk apa? Tadi dikatakan diberi kesempatan untuk menyiksa manusia yang tidak punya meterai Allah di dalam dirinya selama 5 bulan. Harusnya berapa bulan? Harusnya berapa tahun? 3,5 kan? Kalau 7 tahun ya, 7 tahun kesusahan itu, nah 3,5 tahun bagiannya Lucifer, diwakili oleh Antikris. 3,5 tahun yang kedua, itu sebenarnya jatahnya Abaddon atau Apollyon, atau pembinasa keji yang kita bahas malam hari ini. Tapi dia hanya diberi waktu 5 bulan. Nah, di sini supaya Anda tidak bingung. Kenapa Allah hanya memberi waktu 5 bulan? Tadi di atas, Tuhan Yesus juga bilang kan, yang di peranginan, jangan turun untuk mengambil barang, langsung kabur. Kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak akan ada yang selamat. Jatah 3,5 tahun, sekarang hanya diizinkan untuk melakukan siksaan selama 5 bulan saja. Amin. 5 bulan saja dulu coba ya. Disiksa setengah jam aja itu udah ampun tuh itu. Lah disiksa 5 bulan loh. Bayangin loh. Lah yang nyiksa tadi siksaannya modelnya apa? Siksaan yang belum pernah ada dan yang nggak akan pernah ada lagi. Nggak tahu modelnya seperti apa. Pokoknya tujuannya wah gitu ya. Nah, kayak disengat kala jengking. Siapa di sini pernah disengat kala jengking? Ya, pasti belum pernah karena bukan orang kampung. Ya, nah, dan jangan pernah disengat kala jengking. Ya. Disengat lebah aja bengkak-bengkak itu ya. Nah, kala jengking itu lebih parah lagi. Ya, itu panas dingin luar biasa. Ya. Benar-benar kayak diambang maut kalau orang kesengat kala jengking gitu ya. Nah, makanya ada orang pakai lambang skorpion ya, sengatnya ini ya. Oke, Saudara, ya. Bicara tentang sangkakala kelima, itu start munculnya satu tokoh namanya Abaddon. Dengan durasi waktu 5 bulan dia menyiksa nanti ya. Oke, Saudara, urutan lagi. Sangkakala ke-6. Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk misbah emas yang di hadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka lepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu 20.000 laksa pasukan berkuda. Ya, aku mendengar ya jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda ya. Nah, jadi dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang yang menungganginya, ya, orang-orang menungganginya, mereka memakai baju sirah merah api, ya, merah api, dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka itu dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ya, nah saudara, tadi ya di sini lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di dekat sungai Efrat itu. Nah saudara,
Saya mau jelaskan dikit tentang malaikat yang terikat di sungai Efrat itu. Nah, saudara, siapa yang diikat di sana itu? Ya, yang berbentuk raksasa besar. Nah, itulah saudara, itu makhluk-makhluk dari keturunan Nepilim ya. Nepilim itu. Memang saudara, ya, para Nepilim itu kan sudah dibunuh sama Goliat, sama Kaleb dan sebagainya ya. Tapi spiritnya masih ada. Ya, malaikat itu kan roh, ya. Sampai hari ini dari zaman dulu sampai sekarang ya, ada masih mereka sengaja diikat di sungai Efrat itu. Nanti ketika sangkakala ke-6 dibunyikan, ada perintah, lepaskan, lepaskan, lepaskan. Kenapa? Abaddon butuh pasukan. Ya, butuh pasukan. Jadi dia butuh pasukan untuk apa? Menyerang atau untuk, ini kan dalam peperangan tadi ya. Terjadi sebuah peperangan. Perang apa itu nanti? Nah, itu perang Armageddonnya itu ya. Nah, mereka nanti dipimpin oleh yaitu makhluk-makhluk seperti ini nih. Ada peperangan besar ya yang terjadi. Nanti tentang Armageddon saya akan jelaskan sendiri ya. Sekarang masuk dulu sangkakala yang ke-7. Nah, Wahyu 10 ayat 1 sampai 11. Oke. Wahyu 10 ayat 1 sampai 11. Lalu aku melihat satu malaikat kuat lainnya turun dari surga, berpakaian awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan wajahnya seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Malaikat itu memegang sebuah kitab kecil yang terbuka, dan ia menginjakkan kaki kanannya di laut dan kaki kirinya di darat, lalu berteriak dengan suara keras seperti singa yang mengaum, dan setelah ia berteriak 7 gemuruh guntur memperdengarkan suara mereka. Ketika ke-7 guntur itu terus bersuara, aku hendak menuliskannya. Tetapi aku mendengar suara dari surga berkata, segelah apa yang telah dikatakan oleh ke-7 guntur itu. Jangan menuliskannya. Kemudian malaikat yang kulihat berdiri di laut dan di darat itu, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan bersumpah demi Dia yang hidup selama-lamanya, yang menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Bahkan takkan ada penundaan lagi. Tetapi pada masa bunyi malaikat ke-7, ketika ia hendak meniup trompetnya, perhatikan, maka tergenapilah rahasia Allah, seperti yang ia sampaikan kepada para hambanya, para nabi. Kemudian, suara yang tadi, aku dengar dari surga berkata lagi kepadaku. Katanya, pergi dan ambillah gulungan kitab terbuka dari tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan darat itu. Maka aku pergi kepada malaikat itu dan memintanya memberikan gulungan kitab kecil itu kepadaku. Dan malaikat itu berkata kepadaku, ambillah kitab ini dan makanlah. Itu akan membuat perutmu pahit, tetapi di mulutmu itu akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab kecil di tangan malaikat itu dan memakannya, dan mulutku terasa manis seperti madu, dan ketika aku telah memakannya, perutku menjadi pahit. Lalu ia berkata kepadaku, kamu harus bernubuat lagi di hadapan banyak bangsa dan kaum dan bahasa. Ya, nah saudara, jadi urutan-urutan peristiwanya sebelum sampai akhirnya nanti Abaddon muncul tadi dari 7 meterai dan 7 sangkakala yang ditiupnya tadi, ya. Nah, saudara, akhirnya ya muncullah satu tokoh, ya, namanya si Abaddon, ya. Jadi untuk menjelaskan tentang Abaddon saya perlu memberikan introduction-nya, itu aja 1 jam, ya. Nah, tentang Abaddon. Nah, saudara, kalau kita lihat ya tentang Abaddon itu siapa, ya. Dan bagaimana dia ada sampai akhirnya muncul sebagai pembinasa keji tersebut. Engkau bertanya-tanya, bagaimana kejadian Abaddon sebelum kejatuhannya di bumi? Ya, ya. Ia sebelumnya telah ditunjuk dan diberi kuasa untuk mengatur surga. Ia adalah yang ditugaskan untuk membangun di surga. Setelah surga dibuat begitu indah, ialah yang diberi tugas memeliharanya. Sedang Lucifer sebenarnya adalah malaikat yang menjadi arsitek di surga.
Ia juga memperoleh kuasa yang besar untuk melakukan ini dan itu di surga di bawah perintahku. Ini kata Allah Bapa, ya. Lalu Abaddon adalah yang membangun dan menghancurkan, ya, bangunan-bangunan yang telah tak berguna di surga. Ya, walaupun ada kata menghancurkan di sini, tapi bukan artinya untuk merusak, itu bukan. Memang karena bangunan yang sudah tidak digunakan mau direnovasi harus dihancurkan. Nah, ini tugas Abaddon, yaitu membangun dan menghancurkan bangunan-bangunan yang telah tak berguna di surga. Benar. Di surga itu seperti di bumi, ya. Selalu ada kemajuan, update sekarang, ya. Dan tiap kali ada gagasan baru, akan ada bangunan baru yang didirikan setelah yang lama dan tak terpakai dirobohkan. Ya, tak seperti yang sering orang bayangkan bahwa surga terjadi begitu saja setelah anakku mengucapkan jadilah surga, ya, jadilah alam roh dan segala isinya. Tapi surga itu dibangun, ya, bukan diciptakan dengan perkataan saja. Ya, Bapak katakan anakku menciptakan makhluk-makhluk itu dan mereka yang membangun selanjutnya. Nah, Lucifer sebenarnya seorang arsitek dan bagian teknik di surga. Abaddon adalah tukang bangunannya. Ketika ia dilempar keluar dari surga, maka tukang bangunannya berubah menjadi tukang merusak segala sesuatu. Anakku telah mencipta makhluk ini sebagai pembantunya atau asistennya untuk membangun seluruh surga dan alam semesta. Ia adalah asisten terdekatnya. Namun setelah ia dibujuk oleh Abaddon untuk menaikkan tahtanya, ya, ini Lucifer, ya, dilemparkan ke bawah, jatuh ke atas bumi dengan seluruh stafnya, termasuk si Abaddon itu, saudara, ya. Nah, saudara, jadi si Abaddon ini awalnya seperti itu, ya. Nah, makanya setelah dia dilemparkan itu, akhirnya Abaddonnya dilempar ke bumi bersama dengan Lucifer. Bumi yang tadinya dibentuk oleh Allah begitu indah. Nah, kita kan mengenal ada 9 planet, ya. Nah, dari 9 planet itu salah satunya bumi itu kan planet, betul? Walaupun katanya Pluto hilang, dicari kemana nggak tahu, main peta umpet aja, ya. Nah, ada orang berusaha ke Mars, ya, ada Jupiter dan sebagainya. Nah, itu kan masih utuh, betul, ya. Tapi untuk bumi dulu pernah mengalami kehancuran, rusak. Kok bisa? Nah, kita tahu, ya, ketika Lucifer kudeta ingin menyamai yang maha tinggi, dia dibuangnya kemana? Dibuangnya ke salah satu planet yang namanya bumi. Ketika Lucifer dan anak buahnya termasuk Abaddon dilempar ke bumi, Abaddon yang tadinya di sana, ya, tukang membangun karena dia marah, jengkel dan sebagainya, itu bumi yang tadinya begitu indah, saudara, itu diaduk-aduk sama Abaddon sampai akhirnya bumi jadi kayak bubur Manado. Bubur Manado, udah tahu? Siapa yang pernah makan bubur Manado? Ya? Wah, itu kalau makan pakai ikan asin sama sambal, enak sekali itu, ya. Wah, sarapan bubur Manado, betul, ya. Wah, ya. Bubur Manado, ya. Nah, saya waktu ke Manado, ya, dikasih bubur Manado. Wah, itu waktu itu saya kaget, ini apa itu? Satu panci gede itu. Waktu cari, ini kok kayak sampah semua dimasukin ke situ, ya. Labu siam, apa semuanya masuk situ, diaduk jadi satu. Tuh, ya. Tapi setelah makan, enak. Bubur Manado. Nah, itu istilahnya. Jadi bumi diaduk, gitu, ya. Ketika Allah mau menata ulang bumi karena dia punya program ingin bikin manusia dan mau ditaruh di bumi, dia sediain tempatnya dulu. Ketika ditinjau kondisinya,
Bumi itu kacau balau, belum berbentuk, kata firman ya. Itu terjemahan TB. Ya. Sebenarnya bukan belum terbentuk. Ya. Tidak berbentuk. Beda ya. Belum artinya memang belum pernah dibentuk. Tapi kalau tidak berbentuk, pasti ada alasannya. Kenapa tidak berbentuk? Awalnya ada bentuknya, tapi jadi tidak berbentuk. Nah, coba ya, kalau ada orang ulang tahun, ya, lalu dibikinin kue ulang tahun atau kue tart, ya. Nah, kalau yang anak-anak itu kadang-kadang bentuknya lucu-lucu gitu ya. Nah, ada bentuk kelinci, ada segala macam gitu ya. Nah, satu kali itu pas ulang tahun gitu nggak tahu si anak itu ngambek atau apa, kurang kadonya kurang banyak atau apa gitu ya. Akhirnya dia marah gitu ya. Itu kue tart gitu, tadi kan bentuknya mungkin gunung atau apa gitu ya. Lalu sama dia diremas gitu. Hancur. Bentuknya hilang kan? Ketika Anda menyaksikannya, Anda bilang apa? Ini nggak berbentuk. Tapi belum berbentuk, amin. Nah, beda. Kenapa Anda nggak bilang belum berbentuk? Karena Anda tahu, awalnya didesain, ya, dirancang, ada bentuknya, ada wujudnya. Nah, kenapa jadi nggak berbentuk? Pasti ada yang merusak. Siapa yang merusak? Si Abaddon itu. Ya. Nah, lalu Allah mulai menata ulang kembali ya. Dipisahkannya lah darat dengan air. Ya. Lalu dinyalakan lampunya matahari gitu ya. Nah, Allah mulai menciptakan ini dan itu dan sebagainya. Ditata ulang bumi itu kembali. Tapi Abaddonnya sebelum Allah menata ulang, si perusaknya ini ditaruhlah di satu lubang. Namanya jurang maut, dikunci gitu. Jadi sudah berapa lama nih? Kalau dari penciptaan itu sebelum umurnya Adam ya, nangkep ya. Sebelum umurnya Adam. Dan Adam itu dihitung umurnya ketika dia jatuh dalam dosa. Bukan ketika dia dibuat Allah, bukan. Sebelum dia jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam berapa tahun ada di bumi? Kita nggak tahu. Jadi Abaddon itu ada di jurang maut itu lebih dari 7.000 tahun. Sudah. Lebih dari itu ya. Nah, jadi sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam itu umurnya panjang. Kenapa? Sebelum manusia mengenal dosa, manusia itu nggak kenal kematian. Ya, karena orang harus mati, makanya umurnya dihitung, betul? Nangkep ya? Jatahnya 120. Sekarang SK-nya ya. Setelah 120 apa? Death. Mati. Kalau manusia nggak mati, ya nggak ada hitungannya. Kenapa? Didesain seperti Allah yang kekal, betul? Ya, patternnya adalah Allah. Kalau Allah kekal, manusia yang dibuat kala itu sebelum jatuh dalam dosa, harusnya Adam juga kekal. Tapi setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, Alkitab berkata, kalau kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Mulai dihitung umurnya. Setelah makan, umurnya Adam berapa? Hampir 1.000 tahun. Yang paling tua cucunya kan, Metusalah. Kenapa dia paling panjang umurnya? Ya karena keluarnya salah tadi, Metusalah. Ya. Ya. Lah, jadi umurnya panjang-panjang zaman dulu itu. Sudah jatuh dalam dosa aja masih bisa 1.000 tahun loh. Betul? 900 lebih. Apalagi sebelum jatuh dalam dosa. Nah, saya Bapak Saudara itu mikir, Abaddon itu di jurang maut itu sudah berapa tahun kira-kira? Kalau kita lihat peta zamannya, dari Adam ya, sampai perjanjian baru itu kan 4.000. Ya, 4.000 tahun.
Lalu zaman Yesus sampai hari ini, hitung tanggal Masehi itu ya. Walaupun Yesus itu ya kalender itu dihitung setelah Yesus mati ya, kurang lebih 33 tahun kemudian lah, 40 tahun baru muncullah kalender Masehi itu. Sampai hari ini 2024 itu aja udah 6.000 lebih itu ya. Jadi Abaddon itu ada di jurang maut itu mungkin sudah puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun sudah. Nah, kalau orang di penjara puluhan ribu tahun itu sudah kayak lumutan di sana tuh gitu. Nggak heran ketika dia muncul bentuknya aneh, gitu. Mukanya udah macam-macam di situ, gitu ya. Badannya macam-macam, ada sengatnya, ada ini dan itu. Dan nanti saya tunjukkan gambarnya, ya. Waktu kita bahas tentang Abaddon khusus ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, kenapa saya harus ceritakan ini? Supaya Bapak Saudara tertarik melihat satu model makhluk seperti ini, ya. Nah, pengen dengar? Nanti hari Jumat. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Yuk kita